Resiko apaan sih? Waktu kita ambil keputusan. Ada-ada aja. Ada risiko. Resiko apaan sih bang? Waktu kita terima Tuhan Yesus. Oh gitu. Ada risiko. Itu dia. Iblis pasti kagak diem aja. Itu emang musuh besarnya bang. Ada risiko. Bener tuh bang. Keluarga benci ame kita. Dikucilin dah. Ada resiko. Yoi. Hidup kagak punya ape-ape. Wah gawat deh. Ada resiko. Pasti ada Waktu risikonya. kita ambil keputusan. Itu dia. Ada resiko. Ada risikonya. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Pikul salib sangkal diri. Ada resiko. Pasti ada Iblis risikonya. pasti kagak diem aja. Hati-hati. Ada resiko. Hadepin deh tuh. Keluarga benci ame kita. Tahan. Ada resiko. Banyak tekanannya. Hidup kagak punya ape-ape. Nah itu dia yang namanya nyangkal diri. Pikul salib. Bener tuh bang. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Pok, Iya bang. ikut Yesus itu emang enak. Nah berarti ada kagak enaknya dong. Iya enaknya nih Pok ya. Apa? Kita ditebus dosanya, diselamatin. Oh. Kagak enaknya mesti pikul salib. Oh kayak gitu. Iya, sangkal diri. Oh. Banyak orang kagak suka. Iya. Kadang-kadang dibenci keluarga. Oh. Kadang-kadang bisa bokeh loh. Alias bisa jadi gembel juga tuh bang. Makanya mesti militan. Iya betul. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada risiko. Ada resikonya. Waktu kita ambil keputusan. Banyak tantangan. Ada risiko. Pasti ada tuh. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Pasti masuk surga. Ada risiko. Tapi ada resikonya. Iblis pasti kagak diem aja. Musuh bebuyutan. Ada resiko. Mesti dihadapin tuh. Keluarga benci ame kita. So pasti. Ada resiko. Pasti ada. Hidup kagak punya ape-ape. Makanya kudu militan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Shalom saudara, terima kasih buat kesempatan hari yang indah ini di mana kita
kembali bisa mendengarkan kesaksian lewat hidup seorang wanita dari suku Jawa Barat ya, yang dimenangkan luar biasa ya. Dia adalah Cece, Teteh atau Cece ya, Teh Yaya. Nah, Teh Yaya akan bercerita, akan bersaksi. Nah, kiranya kesaksian ini memberikan kekuatan kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan. Karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Mari Mbak Yaya, Cece Yaya, silakan memperkenalkan diri, sapa saudara kita semua. Salam, selamat sore. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yaya Aderina. Saya berasal dari suku Sunda, Kuningan, Jawa Barat. Saya akan menceritakan bagaimana pengalaman perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Saya dilahirkan dari seorang yang benar-benar Muslimnya ini fanatik sekali, Taat ya. Taat banget ya, fanatik. Dan saya ini adalah seorang guru ngaji. Wow. Seorang guru ngaji, boleh dikata MTQ saya bisa juara 2 sekabupaten. Waduh, suaranya bagus tentunya Mbak Yahya ya. Ya menurut mungkin menurut mereka ya bagus, tapi nggak tahu ya gitu. Jadi saya kalau untuk ngaji bolehlah gitu, bagus. Mungkin bagus, mantap gitu ya. Mungkin cengkok-cengkoknya gitu. Saya terlahir dari anak yang broken heart, di mana saya kurang kasih sayang dari orang tua. Karena orang tua saya ini menikah itu sudah 5 atau 6 kali. Jadi itu yang membuat saya haus kasih sayang dari seorang ibu khususnya, apalagi orang tua ya yang komplit. Jadi membuat saya ini menjadi anak yang dari guru ngaji ini menjadi anak yang bandel lah, nakal. Jadi pertumbuhan saya dari mulai kelas 1 SMA, saya ini hidup di jalanan. Saya ini preman. Saya ngerokok, saya judi. Saya kalau main judi itu bisa nggak pulang ya. Wah. Bisa nggak pulang. Betah gitu ya di sana. Begini tuh saya betah gitu. Betah karena itu yang membuat saya puas. Kalau saya judi itu saya puas gitu kan. Kepuasan saya di situ gitu kan. Walaupun saya ini guru ngaji, saya tetap pakai kerudung gitu kan. Begitu menginjak dewasa, akhirnya setelah saya lulus keluar dari SMA, sampai saya ini menjadi preman pasar. Jadi saya suka malak orang gitu. Kalau ibu-ibu lewat, saya selalu bagi duit gitu kan. Wah, tapi kalau dilihat tampangnya, perawakannya nggak seperti tampang preman ini ya, nggak sangka ya, kecil cabai rawit kali ya. Jadi saya mungkin karena orang yang broken heart, jadi larinya cari perhatiannya seperti itu gitu kan. Akhirnya saya larilah ke Palembang. Lari ke Palembang, saya mau merubah jati diri saya supaya saya hidupnya lebih baik lagi. Di sana saya menjadi guru ngaji. Semua omah-omah, opah-opah, anak-anak ini saya tuntun mereka untuk ngaji semua. Dan di sana tuh ada musola yang tidak dipakai. Akhirnya begitu datangnya saya sekitar 2,5 tahun di Palembang, saya jadikan itu menjadi rumah untuk ibadah, tapi untuk pengajian gitu kan. Dari yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa sholat, saya ajar mereka menjadi orang-orang yang baik. Selang waktu, singkat cerita, ada seorang laki-laki yang suka dengan saya. Laki-laki itu dukun. Laki-laki itu dukun, maaf, dia itu pincang ya. Waktu itu usia saya masih sekitar belasan lah, 18 atau 19 tahun. Dia suka sama saya, tapi dengan caranya pakai dukun gitu, pakai ilmu kedukunannya, betul. Ya, ilmu kuasa gelap. Pakai ilmu gitu, disantet, saya disantet gitu kan.
Akhirnya saya sakit selama 1 tahun. Sudah maaf, udah buang air di tempat tidur, semua di tempat tidur kayak gitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang, "Ibu, waktu itu saya tinggal dengan ibu tiri saya. Ibu, walaupun ibu punya uang sekarung, ini anak ini nggak sembuh karena sakitnya ini bukan sakit yang sembarangan," dia bilang. "Karena ini sakitnya dibikin sama orang," dia bilang gitu. Di saat saya sedang sholat, saat itu tahajud, itu saya ada seperti suara, dan itu betul-betul dari genteng itu jatuh ke sajadah saya batu itu cuman saya yang bisa lihat. Batu itu cuman lagi seperti ini, dalamnya air mengalir, dan itu putri. Dan putri ini bisa masuk ke roh saya di saat umur saya 25 tahun. Jadi dia akan merasuki saya. Jadi ilmunya itu akan merasuk ke saya. Dan di batu itu ngomong, "Kamu akan sembuh oleh seorang nenek-nenek, alamatnya di sini," dia bilang. "Umurnya 110 tahun. Kamu harus dibawa ke sana." Dan pada saat saya sakit, saya cerita ke ibu tiri saya ini, saya bilang saya dapat mimpi saya harus dibawa ke lorong Kelapa 3, namanya ini. Akhirnya saya dibawa. Saat itu saya dimandikan kembang 21 rupa. Wow. Akhirnya keluar tuh belati, silet, tanah kuburan dari perut saya. Ada 5 macam jarum sama gunting waktu itu. Akhirnya selang cerita saya sembuh. Nenek-nenek ini bilang, "Ini orang yang bikin kamu," dia bilang gitu kan. "Dan batu ini, putri ini akan masuk ke tubuh kamu kalau kamu usianya sudah 25 tahun," dia bilang. "Tapi karena umur kamu masih belasan, jadi dia belum bisa masuk," katanya gitu kan. Selang waktu cerita, setelah saya sembuh, saya pulanglah ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta, kebetulan saya tinggal dengan mama saya. Di Pondok Kopi, sebelah saya ini orang Batak. Orang Batak ini rajin sekali beribadah. Teman saya ini satu inilah seumur sama saya. Setiap kali dia pulang ibadah, itu Alkitab selalu saya robek satu-satu. Alkitabnya itu. Sampai dia tuh penuh dengan kasih. Setiap kali saya bakar dan saya minum Alkitab, saya bilang gini, "Mendingan Tuhan gue kaligrafi cakep daripada punya lo," saya bilang gitu kan. Dia cuman hanya tersenyum dan tertawa gitu kan. Dia bilang, "Tuhan Yesus mengasihimu." Cuman dia bilang seperti itu aja sama saya. "Tuhan Yesus mengasihimu," dia bilang. Saya bilang, mengasihi apa?" Saya bilang, "Kaligrafi saya lebih bagus daripada kamu, cuman tanda plus doang," saya bilang. Saya hina terus. Tapi dia nggak pernah menghina saya gitu kan. Itu luar biasanya Tuhan Yesus ya. Setelah itu, akhirnya berjalannya dengan waktu, saya kenalah dengan seorang pria gitu kan. Pria, dan kebetulan pria ini sampai berapa kali ini saya selalu dipertemukan dengan orang Kristen. Dan terakhir ini yang menjadi suami saya Kristen gitu kan. Akhirnya, dan suami saya ini yang tidak pernah memaksa saya untuk ikut Tuhan Yesus atau memaksa saya, "Ayo kamu harus ikut Kristen," tapi tidak. Suatu hari saat saya lagi tidur, itu Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Saya lagi tidur, mimpi hujan gede banget. Itu saya takut banget. Tuhan Yesus bilang begini, "Berbahagialah kamu karena kamu sudah mengenal aku." Itu saya lihat kaki saya kotor banget. Tapi saya cuma bisa lihat kakinya. Saya bilang gini dalam hati saya, "Ini setan apa orang ya?" Saya bilang gitu. Saya kotor tapi kenapa dia bersih gitu. Bersih banget itu. Padahal saya baru lihat kakinya doang. Saya lihat kakinya doang, itu jubahnya tuh putih banget, dia putih banget. Akhirnya saya tanya,
ke pacar saya bilang, saya ketemu dengan orang ini nih. Akhirnya kata pacar saya nih, yang jadi suami saya ini bilang, itu Tuhan Yesus katanya gitu kan. Dia bilang apa? Kata yang jadi suami saya, berbahagialah kamu karena kamu sudah mengenal aku. Nah dari situ saya masih mengeraskan hati. Saya masih nggak percaya. Karena saya pikir cuman agama saya yang paling baik, agama saya yang paling bagus. Inadina indallahi Islam, ya, agama yang sempurna yang diridhoi oleh Allah, agama Islam. Asal agama Islam, karena saya pikir saya guru ngaji. Saya harus bisa tarik orang. Betul. Saya harus bisa tarik orang bagaimanapun caranya. Saya pikir seperti itu kan. Karena saya pikir saya guru ngaji, masa saya nggak bisa tarik orang? Saya pikir gitu kan. Akhirnya saya kedua kali lagi saya mimpi. Mimpi lagi itu saya di depan saya itu salib itu betul-betul saya silau banget. Akhirnya saya bilang gini, cuman apa, astagfirullah. Saya cuman begitu aja. Saya nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya berjalannya dengan waktu, saya masih menutup hati saya untuk masih mengeraskan hati saya, masih terima Tuhan Yesus. Saya masih menutup gitu kan. Suatu kali ada kebaktian Padang di Ragunan, itu anak-anak muda semua gitu kan. Saya ikut. Akhirnya nggak tahu ada dorongan apa, saya maju. Pendeta ini berbicara kepada saya, yang pakai baju hitam maju katanya. Saya bilang, saya saat itu menghina orang Kristen, goblok ya, saya bilang, ngapain itu nyanyi tepuk-tepuk tangan begini-begini. Saya bilang angkat-angkat tangan. Saya bilang nggak kayak saya bilang gitu, bisa dengan alunan lagu yang bagus. Saya bilang bisa qosidahan dengan bagus sekali. Ini kok bisa nangis-nangis, saya bilang. Ini bisa tepuk-tepuk tangan, bisa joget-joget kayak gila ya, saya bilang. Goblok, saya sampai ngata-ngatain seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya begitu Bapak Pendeta ini maju, tunjuk ke saya gitu kan. Akhirnya saya maju altar call. Di situ saya nggak tahu, akhirnya saya tumbang kan. Kalah nih ilmunya nih. Akhirnya saya di situ saya didoakan. Akhirnya kok saya merasa ada lain. Yang saya rasakan apa ya? Lain lah pokoknya. Beban saya kayak hilang. Saya plong. Terus saya juga merasakan kayak ada lain lah, pokoknya lain yang selama ini saya rasain itu beda banget. Bebannya terangkat. Iya, ya? Pokoknya lain. Di situ pun saya nggak berasa, tahu-tahu saya nangis. Saya nangis sekencang-kencangnya, saya nangis. Saya bilang saya nangis saya. Akhirnya dari situ saya belajar untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, haleluya. Itu aja. Luar biasa ya, di atas puji-pujian ada kuasa yang besar. Amin. Ya, ada mujizat Tuhan ya. Mbak Yaya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Memang ketika orang dilawat Tuhan, dijamah itu pasti tanpa sadar dia menangis. Nah, itu rasakan jamahan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir dalam diri Mbak Yaya ya. Sehingga Mbak Yaya boleh merasakan, wah, seperti tadi bebannya terangkat ya. Memang Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kita semua ketika kita datang dengan beban berat, datangnya kepada Yesus, bukan kepada dukun. Nah, jadi bagaimana Tuhan sudah bekerja menjamah Mbak Yaya. Mbak Yaya dipulihkan. Dari situ Mbak Yaya percaya menerima Tuhan Yesus. Iya. Nah, tentunya tidak mudah begitu saja dong ya, nggak langsung jadi agama Kristen, enggak toh? Ya, tentunya banyak hal yang proses ya, yang belajar gitu, sehingga saat ini Mbak Yaya sudah berapa tahun terima Yesus kira-kira? Terima Tuhan Yesus tahun 2000 ya. 2000 ya. 2000, lawatan Tuhan terjadi ya. Waktu itu belum menikah ya? Menikah tahun 2000, tapi sungguh-sungguhnya mulai tahun 2004.
benar-benar sungguh-sungguhnya tuh terima menyerahkan Tuhan diri Yesus, kepada Tuhan 2004. Ya setelah menikah. Nggak apa-apa Mbak, tidak terlambat ya. Jadi semua memang ada waktunya Tuhan. Ada juga orang sudah mencari-cari, tapi kalau Tuhan belum pilih dia nggak bisa juga. Ya, kita sudah kabarkan kabar keselamatan, kok Tuhan nggak pilih dia, nggak bisa juga. Karena kekristenan itu bukan suatu agama yang mencari kita, tetapi Tuhan yang mencari kita. Kalau agama itu buatan manusia, kita mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Tuhan yang besar itu. Nah, makanya Yesus datang menghampiri kita. Kalau kita yang menghampiri Tuhan susah, nggak sampai. Tapi ketika Tuhan yang besar itu, Yesus itu datang kepada kita, menghampiri kita, kita akan mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Ya. Sekarang Mbak Yaya dengan keluarga bagaimana hubungannya? Bapak Ibu sudah terima Tuhan Yesus? Kebetulan orang tua udah meninggal semua. Sudah meninggal. Iya, jadi saya hidup suami udah nggak ada, Gitu. orang tua juga sudah tidak. Jomblo nih jadinya. Jomblo. Cuman saya puji Tuhan 2 anak, Puji Tuhan. dipercayakan Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan percayakan saya boleh melayani. Amin. Di mana Tuhan tempatkan saya bisa melayani, Amin. biarlah selalu menjadi berkat. Dan hubungan saya dengan keluarga saya di kampung, puji Tuhan sudah welcome mereka ya. Amin, ya. Karena sikap kita, Ya. kasih kita menunjukkan kasih Ya. Kristus. Ya, itu dia. Memang kita ini suratan terbuka, ya, harus menunjukkan bahwa kasih Kristus yang sudah kita dapati, yang sudah kita terima, orang lain biar melihat, ya. Dan karunia orang memberitakan kabar baik itu macam-macam. Bisa dengan dia langsung menginjil, bisa dengan perbuatan kita. Ya, mungkin melalui sikap hidup Mbak Yaya terhadap keluarga menunjukkan kasih Tuhan. Makanya keluarga boleh sekarang welcome ya toh, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka akan terima Tuhan Yesus. Amin. Ya. Karena kita percaya satu orang Ya. diselamatkan, seluruh keluarga Betul akan sekali, diselamatkan. betul luar biasa. Ya, saya berharap Mbak Yaya tetap terus Amin. pegang janji Tuhan. Amin. Ya, meskipun sekarang kita bekerja sendiri ibaratnya ya. Bersama anak-anak 2 tadi ya. Iya, 2. Tapi percaya Tuhan Yesus mengasihi seorang janda yang luar biasa. Amin. Ya, apalagi janda itu taat dan tunduk kepada Tuhan. Yes. Nah, tidak menutup kemungkinan berkat Tuhan yang luar biasa pasti tercurah kepada kita semua. Ya. Ya, satu hal yang penting, sudah terima juru selamat. Itu Dan yang sangat penting. Kita tetap harus setia Ya, itu. sama Tuhan Yesus sampai Tuhan panggil kita. Ya, walaupun kita bokeh, nggak punya apa-apa ibaratnya ya, tapi kita punya sorga yang luar biasa. Amin. Itu jaminan yang luar biasa, hidup kekal ya. Iya. Jadi berbahagia. Kita di dunia dianggap miskin, enggak apa-apa, tapi kita adalah warga kerajaan Allah, punya sorga yang luar biasa, jaminan keselamatan yang pasti. Amin. Haleluya. Nah, Amin. itu saudara, bincang-bincang kami, kesaksian dari Mbak Yaya yang luar biasa memberikan kekuatan kita. Dan biar bagi kita yang sudah dipilih, dilawat oleh Tuhan, biar iman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang belum terima Dia, mari kita buka hati kita, kita minta. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk melawat saudara dan rekan-rekan yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Janjinya, satu orang bertobat, satu keluarga, seisi rumah diselamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.